Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Model dan Strategi Pembelajaran dalam Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini. Apa saja model-model pembelajarannya itu? Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kelompok. Jadi, dalam satu kelompok ini biasanya terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Kelemahan dari model kooperatif ini, yang pertama, sebagian siswa malah mengobrol dan tidak ikut mengerjakan tugasnya. Kemudian yang kedua, waktu habis untuk berdebat masalah sepele. Kemudian yang ketiga, biasa terjadi kesalahan pendapat secara kelompok. Selanjutnya, model pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme ini didasari bahwa pembelajaran bukanlah proses transfer pengetahuan kepada siswa seperti mengisi tong kosong dengan air. Pembelajaran akan lebih bernilai jika anak tersebut membangun pengetahuannya sendiri. Karakteristik model pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama ada pembelajaran aktif. Selanjutnya pembelajaran autentik dan sesuai situasi. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan kehidupan nyata. Yang keempat mendirikan tonggak pengetahuan. Kemudian yang kelima masyarakat pembelajar. Dan yang terakhir refleksi. Selanjutnya ada model pembelajaran portofolio. Proses pembelajaran portofolio ini memiliki tujuan untuk mengembangkan pemikiran siswa melalui berbagai sumber. Pada intinya, pembelajaran portofolio ini dapat menggambarkan kesungguhan, kemantapan, dan kerja keras yang cerdas dari seorang anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan konteks. Maksudnya, anak dalam belajar itu diberikan berupa peristiwa penting yang dialami oleh anak, seperti contohnya berupa sampah yang ada di lingkungan. Nah, sampah yang di lingkungan ini yang tidak terurus ini itu bisa menjadi sebuah objek yang dapat dilakukan untuk model pembelajaran anak di kontekstual ini. Kemudian dari model pembelajaran kontekstual ini ada 7 strategi. Yang pertama itu pengajaran berbasis masalah. Nah, maksudnya anak diberikan suatu masalah yang dapat dijadikan objek pembelajaran. Yang paling terdekat bisa diambil dari model masalah di lingkungan sekitar maupun di sekolah atau di lingkungan rumah. Kemudian menggunakan konteks yang beragam. Jadi konteksnya tidak hanya satu, jadi bisa beragam aneka konteks yang dapat dijadikan untuk pembelajaran anak yang mudah dipahami oleh anak. Yang ketiga, memperhatikan kebinekaan siswa. Yang keempat, memberdayakan siswa untuk belajar mandiri. Nah, jadi siswa harus diajar untuk belajar mandiri itu harus sejak dini. Kemudian yang keempat itu belajar melalui kolaborasi. Jadi dalam pembelajaran itu tidak hanya satu, tapi beraneka ragam yang dapat dijadikan anak untuk pedoman belajar di lingkungan maupun di sekolah. Kemudian ada yang keenam itu menggunakan penilaian autentik, dan yang terakhir ketujuh mengajar standar tinggi. Itu salah satu penjelasan model pembelajaran kontekstual. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah suatu pembelajaran yang menggunakan dan mengharuskan anak untuk mengolah pesan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai.
Selanjutnya, ciri-ciri utama dari pembelajaran strategi inquiry adalah yang pertama, menekankan pada aktivitas anak untuk diarahkan mencari informasi dan menemukan jawaban dari suatu yang dipertanyakan. Kemudian yang kedua, menekankan pada aktivitas anak secara maksimal. Dan yang terakhir, penggunaan inquiry ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi pembelajaran tematik berbasis discovery. Nah, pembelajaran tematik berbasis discovery maksudnya adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasi suatu konsep atau prinsip. Prosedur pembelajaran discovery yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Maksudnya di sini alur guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan sesuai dengan bahan ajar yang telah ada. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data. Maksudnya di sini siswa harus mengumpulkan data, mencari informasi yang dapat dijadikan bukti hipotesis yang akan menyatakan benar atau salahnya suatu masalah. Kemudian yang ketiga, pengelolaan data. Maksudnya di sini yaitu mengolah data dan informasi melalui wawancara, observasi, dan kemudian ditafsirkan. Setelah terkumpul, maka data itu diolah, diacak, diklarifikasi, ditabulani, dan kemudian dihitung. Kemudian pembuktian. Pembuktian di sini dilakukan pemeriksaan secara cermat untuk mengetahui benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Di sini dapat dijelaskan di mana kita dapat menarik kesimpulan tersebut dan dapat dijadikan untuk prinsip atau pedoman umum yang dapat dijadikan untuk pembelajaran kepada semua kejadian atau masalah yang sama, masalahnya yang posisinya sama. Nah, kemudian dari metode ini anak cenderung akan lebih aktif dan metode pembelajaran ini lebih Selanjutnya, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Selanjutnya, ciri strategi pembelajaran berbasis masalah. Nomor 1, pembelajaran berbasis masalah bukan hanya mengorganisasikan prinsip-prinsip atau keterampilan akademik tertentu, tetapi masih mengorganisasikan pengajaran sekitar pertanyaan dan masalah yang kedua-keduanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk peserta didik. Yang kedua, berfokus pada ketertarikan antara disiplin. Meskipun pembelajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata pembelajaran tertentu, tapi dalam pemecahannya melalui solusi peserta didik dapat meninjaunya dari berbagai mata pembelajaran yang ada. Pembelajaran berbasis masalah mengharuskan peserta didik melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengembangkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen jika diperlukan, meminta inferensi dan merumuskan kesimpulan, menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran basis masalah menuntut peserta didik menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Produk itu dapat berupa transkrip debat, laporan, model fisik, video. Selanjutnya, strategi pembelajaran bermain. Bermain peran adalah strategi pengajaran yang termasuk dalam kelompok model pembelajaran sosial. Dalam role playing, murid dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. Strategi pembelajaran kuantum. Quantum teaching berasal dari kata quantum dan teaching
kuantum adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Kuantum teknik adalah perubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam sekitar momen belajar. Porter menjelaskan interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamnya pembelajar menjadi cahaya yang akan menjadi bermanfaat bagi mereka sendiri.